Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini ya kita akan menyaksikan debat yang menarik ya. Di mana Ustadz Kainama kembali lagi dipermalukan oleh penanya dari Apologet Kristen Indonesia, di mana Ustadz Kainama tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh Pendeta Isra Soro. Ya, mari kita dengar bagaimana Ustadz Kainama dipermalukan oleh pendebat dari pihak Apologet Kristen Indonesia. Ini dia videonya. Tuhan Yesus memberkati kita. Atau dibangkitkan, dan Pak Kainama tidak menjawab satu huruf pun dalam persoalan itu. Dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Isra. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan, bukan bangkit atau dibangkitkan. Oke. Supaya keras saja, supaya dengar. Saya tadi orang tanya, saya tidak dengar. Suaranya tahu kecil. Ya, bukan mau bentak-bentak. Ya, oke, silakan. Jadi pertanyaan tadi, Yesus sembuh atau tidak sembuh, bangkitkan atau tidak dibangkitkan? Bukan soal sembuh. Sembuh atau tidak sembuhnya? Dia sembuh, saya bilang sembuh. Mana ayatnya? Ayatnya. Semua bilang bangkit atau dibangkitkan, tidak ada sembuh atau disembuhkan. Ya saya bilang sembuh, boleh. Oke, ayatnya. Ayatnya ada. Tadi saya sudah tampilkan. Tadi saya sudah tampilkan. Ini sama semua. Begini Pak Pendeta, kenapa jadi menekan mana ayatnya? Giliran diminta ke sebelah, Bapak nggak pernah tanya ke sebelah mana ayatnya. Mana apa Yosefus yang asli, mana misalnya kayak gitulah. Kenapa kok harus mati? Kayak tadi tuh Sanhedrin, ya kan? Tapi kalau ke saya, dia nggak menjawab. Karena porsi saya menjawab, dia sembuh. Udah itu aja. Boleh dong Pak Pendeta? Boleh nggak? Boleh nggak? Apakah harus begini sesuai dengan keinginan Bapak? Kalau Bapak bilang dia tidak mati, iya, berarti dia sembuh atau disembuhkan. Tapi tidak ada ayatnya satupun. Di dalam semua mengatakan dia bangkit atau dibangkitkan, berarti dia mati. Pak, di dalam iman saya dia tidak mati. Itu imanku. Nah, pembahasannya temanya, karena permintaan hari ini debatnya adalah untuk membahas ayat-ayat dari Alkitab, membawa kekuatan parameter dari paparan dari Alkitab. Oke, baik, tenang ya. Baik, boleh tenang ya Pak ya. Iya, tadi kan sudah dikasih tahu ini. Baik, baik, sudah dijawab dari narasumbernya. Berarti ini ya Pak ayatnya? Iya. Oke, berarti ini ayatnya Pak. Iya. Terima tidak terima sudah Pak. Iya. Baik ya. Itu loh. Hanya ini ayatnya. Hanya ini ayatnya. Loh, sekarang saya tanya, apakah tadi yang eksplisit ada nama Yesus di situ di dalam catatan sejarah? Nggak apa-apa, saya bisa nerima Pak Esra menyampaikan itu kepada saya, Pak. Nggak perlu dimarah-marahin saya nggak perlu ngikutin Bapak, karena ini saya mengikuti pola yang ada di dalam tema, bahwa saya tidak membawa keislaman saya dalam membawa tema Yesus tidak mati gitu. Kalau iman saya bilang Yesus tidak mati sampai kapanpun tidak, Pak. Jadi kalau dituntut untuk ayatnya mana? Sembuh dia, dibangkitkan. Kok gitu Pak? Ini kan debat. Saya ajukan ini, terus kenapa? Oke. Kenapa jadi Bapak marah-marah? Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Iya. Bapak bilang Bapak tidak menjawab. Ya nggak apa-apa, itu menurut baik. Bapak. Ya nggak apa-apa. Menurut Bapak kan, nggak apa-apa kan? Boleh dong? Ya tah? Hah? Nggak boleh? Ada undang-undang di dalam debat di Indonesia. Ya, kalau tidak Saya melakukan kesalahan hukum gitu. Oke, baik, sudah ya Pak ya. menjawab. Iya. Tadi waktu ditanya tentang akhir zaman Bapak Sudah Pak ya. Oke Pak, sudah ya Pak ya. Tadi sudah diberikan pertanyaan. Ya tidak tahu memang. Sudah. Tidak tahu. Sudah. Iya, nggak masalah. Sudah. Oke, next. Ya kan udah dijawab.
Masalah terima atau tidak itu kan tergantung Baik, Bapak. oke, selanjutnya ya. Hah? Oke, penanya dari Kristen sudah. Next, penanya dari Islam. Tunggu, biar clear dulu. Maaf. Biar clear dulu ke Pak Budi. Apakah Bapak terbiasa memaksakan kehendak begini, Pak? Nggak bisa lah. Itu jawaban saya. Atau bilang tidak tahu. Loh, saya sudah jawab kok. Jawabannya Menurut saya. hanya itu saja jawaban. Kita dengar bagaimana pendeta dari pihak kekristenan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Kainama, di mana Tuhan Yesus tidak mati dan di mana kan Tuhan Yesus bangkit. Dan ternyata Ustadz Kainama tidak bisa menjawab, ya. Dia tidak bisa menunjukkan ayat di mana posisi Yesus meninggal dan kenapa dia meninggal, ya. Apakah dia bangkit lagi? Tetapi jawaban Ustadz Kainama itu tidak masuk akal. Dia menurut saya Ustadz Kainama ini banyak ngaurnya juga, ya. Dia malu sendiri, teman-teman, ya. Ustadz Kainama ini malu sendiri. Sedangkan dalam dia menjawab tadi dia gugup. Dia tidak tahu ternyata, ya. Aduh, Ustadz Kainama. Ya, sadarlah Ustadz Kainama, belajar baik-baik, ya. Jangan menafsirkan dan copot ayat dengan sembarangan, ya. Belajar baik-baik Ustadz Kainama supaya Bapak ini semakin disadarkan, ya, bahwa kekristenan itulah yang paling mendasari bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan Bapa dari dosa, ya. Di mana Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya kepada Yesus engkau akan binasa. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.